Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari polimer ya. Nah, polimer itu apa sih? Sebenarnya kita tuh sering menemukan polimer di kehidupan sehari-hari ya. Polimer itu terdiri dari banyak molekul kecil. Molekul kecil itu namanya monomer, mono satu ya. Nah, polimer itu monomer yang disambung, menyambung, menyambung, menyambung menjadi rantai yang panjang. Monomer satu poli itu banyak. Jadi dari satu, 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 satu itu saling menyambung ya, satu sama lain. Membentuk rantai yang panjang. Nah, ini mirip-mirip ya. Gambarannya ya kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, untuk polimer itu ikatannya apa? Ikatannya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu sangat panjang dan fleksibel. Itu terjadi di setiap rantai molekul. Inti dari rantainya apa? Jalinan ikatan karbon. Tiap atom karbon itu punya ikatan tunggal dan ada atom tetangganya gitu. Sebenarnya polimer itu sudah sejak dulu. Polimer itu contohnya minyak, itu polimer. Resin, karet, nah, itu polimer. Nah, kalau sekarang itu yang sering kita temukan sesudah dari diolah. Ada baju, tempat makan, tempat minum, penggaris, alat tulis, kemudian apalagi banyak sekali polimer di sekitar kita tuh. Nah, itu adalah hasil pengembangan dengan adanya revolusi industri. Jadi kita menemukan lebih banyak lagi. Nah, secara umum material polimer itu dibagi-bagi seperti ini. Ada plastik, elastomer, adesif, pelapis. Nah, pelapis itu juga loh. Serat. Nah, serat itu juga polimer alam, sistem bio. Nah, kita ini akan membahas lebih lanjut terkait plastik. Plastik itu dibagi dua, yaitu termoplas dan termoset. Kalau termoplas itu bisa didaur ulang, bisa dibentuk kembali, dicairkan kembali, dibentuk kembali, dicairkan kembali. Tapi kalau termoset tidak bisa. Jadi kalau misalkan kebakar, kebakar udah, hancur, hancur udah, nggak bisa dibentuk ulang. Nah, itu plus minusnya ya. Sorry, itu minusnya. Plusnya di termoplastik, minusnya di termoset. Sebaliknya, plus minus yang satunya. Nah, termoplastik itu bisa didaur ulang, tapi dia memang daya tahan suhunya atau zat kimianya itu tidak sestabil termoset. Kok termoset itu lebih stabil terhadap zat kimia atau suhu panas sehingga penggunaannya akan berbeda. Termoplastik mungkin hanya untuk bekal, alat minum, yang food grade begitu ya, yang plastik. Nah, kalau termoset itu cenderung untuk onderdil kendaraan sehingga lebih stabil, sehingga lebih tahan panas. Tapi dia tidak bisa didaur ulang. Jadi kalau misalkan udah kebakar, hangus, dia hangus, hangus, hangus jadi arang gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Kemudian, nah ini kira-kira yang biasa dipakai. Dari sini kita sering dengar yang mana nih? PVC, PET, polikarbonat, nilon, PP. Polipropilen tuh PP ini typo nih kurang O. Nah, PP ini biasa di kotak makan, ah, tempat minum, yang food grade, PP Afri, yang ada gambar sendok garpu, begitu. Nah, ini yang sering-sering kita temui. Nah, struktur molekulnya itu ada linear, bercabang, crosslink, jaringan. Sebenarnya kita jarang menemukan linear aja atau bercabang aja, tapi dia campuran. Ya namanya untuk menjadi benda itu kan memang sudah dicampur-campur. Contoh nih, kayak laptop. Laptop kan ada bagian yang kayak plastik, ada yang agak tebel, ada yang ada logamnya gitu kan. Nah, handphone juga enggak yang full plastik, emang mainan gitu ya. Kalau mainan mungkin full plastik ya. Mainan aja juga macam-macam nih, misalkan kayak boneka, itu ada yang bahannya lembut, ada yang bagian mata bagaimana, ada yang bagian kumis bagaimana, kan akan berbeda-beda karena itu gabungan ya, begitu. Nah, tapi pada dasarnya itu strukturnya ada empat, linear, bercabang, crosslink, dan jaringan. Kalau linear itu polimernya, mernya atau monomernya itu sambung menyambung dari ujung ke ujung dan itu rantai tunggal. Ikatannya van der Waals atau ikatan hidrogen. Kalau polimer bercabang itu menempelnya pada bagian tengah rantai utama cabangnya. Nah, kenapa kok bisa bercabang ya? Karena ada tambahan reaksi.
ketika proses pembentukan atau proses pembentukan polimer itu namanya apa? Polimerisasi. Kok crosslink itu dia rantai yang bersisian tuh disatukan ya sehingga dia itu eh, ikatannya itu kovalen, kemudian eh, apa namanya terjadi pada suhu tinggi. Kalau polimer jaringan dia memiliki sifat termal dan mekanik yang spesifik. Nah, ini kalau misalkan kriteria material rekayasa jadi termoplas, termoset, elastomer. Termoplas tadi kita sudah bahas ya, sama termoset itu berseberangan begitu ya. Nah, termoplas itu melunak jika dipanaskan dan pada akhirnya bisa mencair dan mengeras jika didinginkan. Dan reaksinya itu bisa bolak-balik gitu ya, sehingga termoplas itu lebih mudah dan ekonomis untuk dibentuk-bentuk begitu ya. Nah, jadi namanya termoplas itu kan polimer dengan ikatan sekunder. Ketika dipanaskan, ikatan sekunder ini akan hilang sehingga dia mudah dibentuk-bentuk karena lebih fleksibel. Nah, kemudian ketika didinginkan, maka ikatan sekundernya akan muncul kembali sehingga ada siklus pemanasan pendinginan itu bisa diulang-ulang tanpa degradasi berarti kecuali kalau memang ada kerusakan gitu. Contohnya PE, PVC, PP, PS, nilon. Nah, termoplas itu tuh ada yang berstruktur getas. Masih ingat? Amorf, non kristalin. Ya, masih ingat kristalin, non kristalin. Non kristalin nama lainnya apa? Amorf atau getas. Nah, kalau termoplastik yang lainnya yang selain amorf itu apa? Yang berstruktur semi kristalin. Ya. Jadi ada yang namanya suhu transisi getas. Ya. Suhu transisi getas atau TG itu tuh batas ya. Kalau misalkan ya dia itu eh, lingkungannya berada di bawah suhu transisi getas itu cenderung apa? Termoplastik yang berstruktur amorf atau non kristalin. Artinya apa? Artinya dia getas. Kalau getas tuh gimana? Ya, misalkan kayak plastik mainan, plastik bekal lah ya, gitu ya. Hadiah dari waralaba tertentu gitu ya. Dan dia mudah pecah, mudah patah gitu ya. Getas. Nah, tapi kalau misalkan dia itu berada di atas suhu transisi getas atau TG-nya itu sebenarnya cenderung bersifat ulet. Ulet itu apa sih? Seperti karet. Jadi getas lawannya ulet. Ulet itu seperti karet, melar nggak gampang patah. Kayak logam, memanjang nggak gampang patah. Oh, getas itu ditarik cuil, patah begitu ya. Nah, batasan dia getas atau ulet itu titik batasannya namanya TG atau transisi getas. Ada suhu tertentu begitu ya. Nah, kalau getas berarti amorf atau non kristalin. Kalau ulet berarti semi kristalin. Kalau yang kristalin itu apa sih? Logam begitu. Nah, termoplastik berstruktur semi kristalin itu digunakan untuk apa? Digunakan karena rantai polimer termoplastik dapat tersusun teratur dalam tingkatan tertentu. Ya mirip-mirip kristal pada logam ya, tapi dia tahan terhadap senyawa kimia. Nah, tadi kan kita bahas termoplas, sekarang kita bahas termoset. Kalau termoset itu keras secara permanen jika dibakar dan tidak akan lunak jika dipanaskan. Pembeda utamanya termoplastik itu sehingga apa namanya tidak bisa dipanaskan berulang, tidak bisa dibentuk ulang, gitu ya. Dia tidak bisa kembali melunak, tapi dia terdegradasi, rusak, jadi areng karena ikatannya adalah crosslink, ya. Bukan tunggal atau bercabang. Nah, ikatan crossing itu bisa rusak karena pemanasan. Makanya dia bisa terdegradasi lalu jadi arang gitu ya. Tapi termoset ini akan lebih kuat daripada termoplastik. Dia lebih
stabil, stabil terhadap zat kimia, stabil terhadap suhu, stabil dimensinya, ya. Nah, kemudian untuk proses pembentukan polimer itu namanya polimerisasi. Polimerisasi itu ada adisi, ada kondensasi. Kalau adisi itu nama lainnya apa? Polimerisasi reaksi rantai. Jadi unit monomernya direkatkan satu demi satu sehingga membentuk molekul linier. Nah, tahapnya inisiasi, propagasi, terminasi. Awal-awal apa? Inisiasi itu awal mulanya. Awal mulanya berupa apa? Adanya pembentukan pusat aktif. Nah, langkah kedua adalah propagasi. Dari pembentukan pusat aktif itu ada, kemudian tumbuh tuh monomer-monomer yang saling menempel satu sama lain berbentuk rantai dan itu sangat cepat. Kapan berhentinya? Terminasi. Terminasi, terminate, berhenti. Terminal, pemberhentian, ya kan? Terminasi. Terminasi itu berhentinya pas kapan? Ketika ujung ketemu ujung gitu ya. Kemudian atau dengan apa? Zat kimia tertentu. Jadi ujung ketemu ujung itu misalkan rantai-rantai-rantai ketemu rantai yang lain sehingga bersatu sehingga tidak reaktif lagi. Terus berhenti. Nah, yang satunya lagi apa? Ujungnya itu bereaksi dengan zat kimia sehingga membentuk ikatan aktif tertentu. Itu adalah polimerisasi adisi. Apa tadi? Inisiasi, propagasi, terminasi. Ke kondensasi dia bertahap ya melalui reaksi kimia intermolekul. Dan itu tidak hanya satu jenis monomer aja. Kondensasi itu identik dengan air, sehingga produk sampingannya berupa air. Nah, bagaimana sih proses pembentukan polimer itu tergantung sama faktor-faktor ini. Apakah polimernya termoplas atau termoset? Kalau termoplas, suhu berapa dia mulai melunak? Kemudian bagaimana kestabilan material ketika dibentuk? Bagaimana bentuk dan ukuran produk akhir? Nah, fabrikasinya itu cenderung dengan suhu tinggi dengan aplikasi tekanan. Nah, fabrikasi termoplas itu kalau di atas suhu transisi itu bagaimana? Jadi ada transisi getas. Kalau kurang dari batasan transisi getas ya MOF. Kalau lebih dari batasan transisi dia cenderung ulet begitu ya. Kemudian kalau termoset itu eh, awalnya dari cairan ya cairan yang calon polimer tadi, ya, prepolimer, diubah menjadi produk yang keras dan kaku pada cetakan tertentu. Tentunya dengan pemanasan ya, cenderung dengan pemanasan untuk pembentukannya. Dengan tambahan katalis atau kanan. Nah, ingat, termoset tidak dapat didaur ulang, tidak dapat mencair, tapi dia lebih tahan terhadap kimia dan suhu. Nah, kemudian ini adalah eh, proses pembentukan polimernya ada banyak. Injection molding, blow molding, extrusion molding, blown film molding, shim forming, term forming, rotational molding. Nah, ini yang akan menjadi tugas kalian cari tahu. Injection molding itu apa tahapannya, contohnya apa. Blow molding itu apa tahapannya, contohnya apa. Nah, itu adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Nah, kelompoknya sama dengan kelompok yang kemarin ya. Cari tahu nih tahapannya apa, produknya apa, silahkan share dalam bentuk PowerPoint upload di Google Classroom. Baik, itu adalah materi kuliah hari ini, sekaligus penugasan. Silahkan upload maksimal jam 12 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.